Tembok Konstantinopel adalah salah satu sistem pertahanan terbesar dan paling ikonik dalam sejarah dunia. Selama lebih dari 1000 tahun, tembok ini melindungi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, dari serbuan musuh, menjadikannya simbol kekuatan dan teknologi militer yang sangat maju pada masanya. Ketika Kaisar Konstantinus Agung memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi dari Roma ke kota Bizantium pada tahun 330 M, ia menamai kota tersebut Konstantinopel. Untuk melindungi ibu kota barunya dari ancaman luar, Konstantinus membangun sistem pertahanan berupa tembok yang mengelilingi kota. Namun, tembok ini hanya melindungi bagian inti kota dan tidak cukup kuat menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Pada awal abad ke-5, Kaisar Theodosius II menyadari bahwa kota ini membutuhkan perlindungan yang lebih baik. Pada tahun 413 Masehi, ia memerintahkan pembangunan sistem pertahanan baru yang dikenal sebagai Tembok Theodosius. Tembok ini memperluas wilayah kota dan menjadi salah satu benteng paling kuat dalam sejarah. Tembok Konstantinopel bukan hanya satu lapisan dinding, melainkan sistem pertahanan bertingkat yang terdiri dari yang pertama, parit luar, exokionion. Parit besar yang diisi air untuk memperlambat musuh. Lebarnya mencapai 20 meter dan kedalamannya hingga 7 meter. Yang kedua, tembok luar, proteichisma. Tembok pertama setinggi 8 meter yang diperkuat menara pengawas setiap 50 meter. Yang ketiga, tembok dalam, megateichos. Tembok utama setinggi 12 meter dengan ketebalan hingga 275 meter. Dilengkapi menara setinggi 20 meter yang membentang sepanjang garis pertahanan. Setiap lapisan ini dirancang agar musuh yang berhasil melewati satu lapisan harus menghadapi lapisan berikutnya sambil terus diserang dari menara yang menjulang tinggi. Kehebatan tembok Konstantinopel tidak hanya terletak pada kekokohan bangunannya, tetapi juga teknologi yang digunakan. Tentara Bizantium menggunakan api Yunani, senjata rahasia berupa cairan yang bisa menyemburkan api dan tetap menyala di atas air. Senjata ini menjadi momok bagi para penyerang laut. Selain itu, sistem gerbang ganda dengan mekanisme penguncian yang rumit membuat kota ini hampir mustahil ditembus. Gerbang Golden Gate yang berfungsi sebagai pintu masuk utama diperkuat dengan menara marmer dan hanya dibuka dalam acara kenegaraan. Selama berabad-abad, tembok Konstantinopel menghadapi berbagai serangan. 1 Hun 447 M dipimpin oleh Attila tetapi gagal menembus tembok. 2 Bangsa Arab 674 sampai 678 dan 717 sampai 718. Serangan laut dan darat yang berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi berhasil dipukul mundur. 3. Bangsa Rusia 860 juta dan 941 juta. Beberapa kali mencoba menyerbu kota, tetapi tembok tetap kokoh. 4. Perang Salib keempat, 2204. Konstantinopel jatuh untuk pertama kalinya, namun bukan karena kekuatan militer, melainkan karena pengkhianatan dari dalam kota. Kejayaan tembok Konstantinopel berakhir pada 29 Mei 1453 saat Sultan Mehmed II dari Kesultanan Utsmaniyah berhasil menaklukkan kota ini. Pengepungan berlangsung selama 53 hari dengan pasukan Ottoman menggunakan meriam raksasa yang disebut basilika untuk meruntuhkan tembok dalam. Meskipun tembok bertahan lama, teknologi artileri modern akhirnya membuat benteng yang tampak tak terkalahkan itu roboh. Kejatuhan Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan awal kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Hingga hari ini, sisa-sisa tembok Konstantinopel masih berdiri di berbagai bagian Istanbul, meskipun banyak yang telah rusak karena waktu dan peperangan. Tembok ini menjadi bukti kejayaan arsitektur Bizantium
dan salah satu benteng paling legendaris dalam sejarah. Pada tahun 1985, tembok Konstantinopel diakui sebagai bagian dari warisan dunia UNESCO bersama dengan situs bersejarah lainnya di Istanbul. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tembok Konstantinopel bukan hanya benteng fisik, tetapi juga simbol ketahanan, inovasi, dan strategi militer yang luar biasa. Selama lebih dari 1 milenium, tembok ini membuktikan bahwa teknologi dan perencanaan yang tepat dapat melindungi sebuah kota dari berbagai ancaman. Warisannya tetap hidup sebagai pengingat tentang betapa pentingnya pertahanan dalam menjaga peradaban dari kehancuran.